Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore mahasiswa-mahasiswa KPI semester 6 di mata kuliah Hukum dan Sistem Media Massa. Masih dengan saya, Ibu Talita Sakarisa, Rosyidiani Amikom. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang hukum media massa ya. Kemarin teman-teman semuanya sudah mengevaluasi ya bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang teman-teman rasakan dan temukan tentang media massa. Nah, sejauh dari pengamatan saya di komentar yang teman-teman tuliskan, teman-teman itu banyak yang menyatakan hoax ya, menjadi salah satu pelanggaran yang ada di media massa. Nah, sebenarnya yang perlu kita tarik lebih jauh lagi, apakah memang hoax yang teman-teman jumpai di kanal media sosial teman-teman itu adalah produk jurnalistik yang mana bisa dikatakan memang institusi media massa yang membuat, atau sebenarnya anonim. Nah, ini yang memang akan perlu kita kritisi lebih jauh ya. Karena itu pada hari ini kita akan membahas tentang media massa dalam kacamata hukum itu seperti apa. Oke, sebelum masuk ke sana, lebih jauh kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya hukum media massa itu ya. Secara definisi, hukum media massa adalah segala hal yang berkaitan tentang pengaturan aktivitas komunikasi yang diperantarai oleh perangkat teknologi atau media komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum ya. Jadi, segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan itu disebarluaskan melalui media massa, maka perlu diatur oleh suatu hukum yang namanya hukum media massa. Oke, landasan hukumnya apa sih peran dari media massa ini? Yang pertama adalah manusia itu sebenarnya memiliki kebebasan ya, hak untuk berpendapat tanpa mendapat tekanan ya, dan juga haknya untuk berpendapat itu seperti apa? Mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, ide, dan segala bentuk ekspresi diri baik secara tertulis maupun lisan melalui media yang diinginkan. Nah, ini adalah landasan hukum dari kebebasan pers itu sendiri. Nah, kemudian kebebasan tentunya memiliki batasan ya. Nah, menurut hukum internasional, batasan kebebasan berpendapat di suatu negara itu memiliki dasar hukum. Yang pertama adalah bila suatu informasi telah menyangkut kedaulatan suatu negara, akan terjadi ketidakseimbangan dalam menerjemahkan kebebasan berkomunikasi. Sehingga negara berhak untuk mengontrol penyebaran informasi keluar dan di dalam batas-batas wilayahnya untuk mencegah kerugian dan menjaga integritas negara dengan tetap menghormati the right of freedom to the speech. Ya, ini merupakan batasan yang ditetapkan di setiap negara tentang kebebasan berpendapat. Bahwasanya memang ketika semua orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya, akan tapi mencederai hak-hak orang lain, maka ini bisa mengakibatkan ketimpangan dari hukum atau ketidakadilan dalam hukum begitu ya. Nah, misalnya kalau dalam ranah media massa ya, kita tarik tentang kuota masuknya film tertentu ke sebuah negara. Kita mengetahui bahwasanya film itu adalah sumber penyebaran nilai-nilai atau ideologi tertentu ya dari suatu negara ataupun siapapun yang menciptakannya gitu ya. Bagaimana dampaknya ketika negara tidak memfilter produk-produk dari luar ke dalam negaranya, tentunya ini akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum ya, ketika masyarakat mengkonsumsi media ataupun layanan-layanan dari luar negeri begitu. Dan ini tentunya akan sangat berseberangan dengan ideologi suatu negara. Nah, ini sudah kita rasakan ya di Indonesia bagaimana dampaknya ketika sekarang ini masyarakat punya akses yang sangat bebas ya, besar untuk mengakses ya film-film, tayangan-tayangan dari luar. Nah, ini sudah terasa sekali di kita bagaimana dampaknya ke masyarakat. Ada dua faktor yang menyebabkan media massa itu harus diatur. Yang pertama adalah pertimbangan kepentingan publik. Apalagi media massa ini impact-nya sangat besar kepada publik. Yang digunakan itu adalah frekuensi publik dan juga informasi-informasi yang disajikan juga untuk masyarakat ya, sebagai penerima manfaat dari produk-produk jurnalistik tadi. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangan kepentingan bisnis.
kita tidak bisa menutup mata bahwasanya media massa ini adalah suatu lembaga, suatu institusi, instansi yang bergerak dalam bidang komoditi informasi, di mana informasi itu menjadi nilai jual yang mendatangkan keuntungan bagi mereka. Nah, ketika itu bersinggungan dengan yang namanya faktor ekonomi, maka banyak sektor yang harus ditertibkan atau tanda kutip ada aturan-aturan yang mengikat ya secara etika profesi dan segala macamnya, agar apa? Agar tidak terjadi chaos atau masalah dalam mengatur komoditi ini. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara tentang materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia. Itu apa saja ya? Yang pertama ada hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif ya. Ini ketika zaman masih otoritarian ya. Kemudian selanjutnya hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk menutup atau membredel. Nah, ini juga ketika suatu media tidak sejalan dengan keinginan pemerintah, maka akan dikeluarkan tuh undang-undang atau aturan yang menyebabkan suatu media itu bisa dibredel. Kemudian hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin. Nah, ini di kita sekarang juga sudah ada aturan-aturannya. Apa sih yang menjadi aspek-aspek wewenang penguasa sehingga bisa mengeluarkan atau mencabut izin suatu media massa? Pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh media massa sehingga izinnya itu dicabut. Nah, itu sudah ada klausul itu di kita sekarang. Kemudian selanjutnya adalah hukum yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Nah, ini juga masa-masa yang kita hadapi sekarang ya, media massa hadapi sekarang adalah jaminan kebebasan pers atau kebebasan media itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Berbicara tentang faktor yang pertama tadi, mengapa media massa harus diatur, yang pertama adalah demi kepentingan publik. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di slide yang sudah tampil bahwasanya memang banyak sekali yang merasa dirugikan dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa. Ya, ini adalah sumber dari Dewan Pers ya, catatan pelaporan dari masyarakat terkait dengan kewartawanan atau media massa ya. Yang pertama saja kita lihat di sini ada yang mengadukan berita ya. Berita kita tahu adalah salah satu produk jurnalistik, sejumlah 67 aduan ya. Nah, ini juga cukup besar jumlahnya gitu ya. Berarti kan ada yang tidak beres dengan produk-produk jurnalistik media massa gitu. Ada apa? Nah, kemudian juga ada kekerasan terhadap wartawan, ada juga mengadukan perilaku wartawan, ada wartawan yang memaksa narasumber untuk menyampaikan informasi gitu tanpa etika gitu ya. Kemudian ada juga tentang mengadukan iklan, mengadukan surat membaca, foto dan segala macamnya. Banyaknya kasus-kasus yang akhirnya melibatkan media massa ini menyebabkan media massa itu harus diatur secara tegas. Nah, maka dari itu koridor hukum itu sangat diperlukan. Di Indonesia sendiri ya, untuk media massa itu berlaku dua kategori hukum. Yang pertama adalah lex specialis dan yang kedua adalah lex generalis. Maksudnya di sini itu apa? Lex specialis merupakan undang-undang yang bersifat khusus, mengabaikan undang-undang yang bersifat umum. Di kita, materi-materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita kan menganut dua ya, KUHP dan KUHAP, undang-undang pidana dan juga perdata. Nah, lex spesialis ini itu adalah aturan-aturan yang di luar dua tadi. Ya, ini adalah aturan-aturan yang bersifat khusus, mengabaikan undang-undang yang bersifat umum. Mengapa? Karena media massa ini punya karakteristik tersendiri sehingga menyebabkan dia harus dihukumi dengan hukum yang berbeda. Gitu. Makanya ada kategori lex spesialis. Nah, sebuah undang-undang termasuk kategori ini jika mengandung materi yang berbeda dengan aturan umumnya. Nah, aturan umumnya itu kan pidana dan perdata tadi. Sedangkan praktek-praktek jurnalistik atau aktivitas di media massa itu tidak bisa selalu dihukumi dengan kedua hukum tadi. Misalnya saja ketika seorang wartawan ingin mengorek informasi dari narasumber yang sangat terpercaya, narasumber kunci, kasus korupsi misalnya. Kita akan mengorek, si wartawan ini akan mengorek sampai ke
apa namanya, kehidupan pribadi koruptor ya, siapa saja perempuan-perempuan di belakangnya dan segala macamnya. Nah, bagi hukum pidana, ketika seseorang tuh melakukan tindakan yang meresahkan kehidupan orang lain, nah itu kan pasti harus dipidana ya, karena sudah meresahkan atau mengganggu. Akan tetapi beda dengan posisi jurnalis ataupun insan media massa gitu. Mereka diperbolehkan untuk mencari informasi sedalam-dalamnya, melakukan investigasi secara detail terhadap kasus koruptor tadi, ya, sampai ke kehidupan pribadinya. Maka dari itu aktivitas media massa ini tidak bisa menggunakan 100% hukum yang berlaku di Indonesia. Harus ada klausul lex specialis atau undang-undang ataupun aturan yang bersifat khusus untuk media massa tadi. Nah, kalau lex generalis itu undang-undang yang bersifat umum berdasarkan KUHP dan KUHAP yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada perbedaan mendasar tentang UU Pers yang menjadi produk dari lex spesialis tadi ya. Yang pertama ada perbedaannya apa sih antara UU Pers dan KUHP ini? Yang pertama dari subjek hukumnya. Ketika ada masyarakat yang ingin menggugat wartawan, yang digugat itu tidak hanya personalnya, tapi ada badan hukum persnya. Kemudian kalau misalnya KUHP ya, gugatan seseorang itu biasanya mengenai orangnya, personal ya. Kemudian dari sisi aturan pidana, UU Pers melihat ini tuh denda ya, melihat hukuman sanksi yang diberikan, dijatuhi hukuman kepada insan media itu biasanya denda ataupun sifat yang administratif, entah itu skorsing, entah itu penghentian sementara tayang atau material ya, cara material. Tapi kalau misalnya KUHP itu pasti hukumannya fisik dan biasanya identik dengan penjara. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dari hukum acaranya. Jika seseorang ingin mengajukan gugatan ataupun menolak putusan, maka bisa diajukan banding, itu di KUHP. Tapi kalau misalnya di pers ya, di media massa, ini ada namanya prosedur hak jawab. Nah, prosedur hak jawab itu seperti apa? Jika ada orang yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan, ya, dia berhak mengajukan hak jawab ke Dewan Pers gitu ya, mengajukan keluhannya gitu. Kenapa nama saya dicatut padahal tidak ada konfirmasi sebelumnya, misalnya seperti itu, dia boleh menyampaikan ke Dewan Pers. Nah, kemudian nanti Dewan Pers akan meluruskan ke media massa yang bersangkutan yang dikenai gugatan tadi. Media massa bisa menyampaikan, menjelaskan alasannya kenapa yang dimuat diberitakan demikian padahal narasumber tidak mengizinkan ataupun tidak memberikan klarifikasi. Nah, itu seperti itu dijelaskan di Dewan Pers sebagai penengah gitu ya. Jadi tidak langsung dipidana. Ada Dewan Pers yang menjadi penengah untuk menyelenggarakan prosedur hak jawab tadi. Nah, ketika suatu media massa dinyatakan bersalah karena ternyata melanggar etik, maka media massa harus mengumumkan permintaan maaf tersebut kepada yang bersangkutan dan menjelaskan hak jawab dari narasumber yang namanya sudah dicatut. Nah, itu juga harus dijelaskan kepada publik. Nah, ini salah satu contoh kasus prosedur hak jawab ya dari Dede Prayudi atas artikel Tirto ID. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di poin ke-6 teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya salah satu dari butir kesepakatan mediasi adalah Tirto ID selaku media online di sini mengakui kekeliruan ini dan membuat secara publik permohonan maaf kepada saya Dede Prayudi ini dan pembaca. Secara moral sebagai pembaca tentu saya juga berharap kekeliruan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, Dede Prayudi ini akhirnya mengklarifikasi atas artikel yang diterbitkan oleh Tirto ID bahwasanya beliau tidak pernah
merasa diwawancarai oleh Tirto ID dan kemudian artikel yang keluar adalah artikel yang sangat dia merasa sangat tidak relevan dengan kenyataan yang dia rasakan begitu ya. Kemudian nah ini adalah hak jawab yang disampaikan dan Tirto ID punya kewajiban untuk mempublish itu gitu, bahwasanya memang iya posisinya media massanya yang salah gitu. Yang perlu dipahami juga adalah bahwasanya aktivitas media ini rentan dikenai hukum pidana ya, sangat rentan aktivitasnya karena tadi dia bersinggungan dengan banyak orang dan bisa mengganggu kenyamanan, ketenangan kehidupan seseorang ya. Profesi ini tuh sangat berkaitan dengan hak orang lain ya, untuk merasa nyaman, untuk merasa tenang. Kan nggak nyaman juga kalau dikorek-korek oleh jurnalis gitu kehidupan pribadinya. Karena itu banyak sekali pelanggaran tadi ya, tanda kutip pelanggaran terhadap media massa itu yang diadukan banyak sekali tentang pencemaran nama baik. Nah, kalau sudah pencemaran nama baik itu sebenarnya sudah bisa masuk ranah pidana. Karena di sini bahwasanya perbedaannya adalah ketika ini masuk ke ranah KUHP, tindak pidana itu bersifat melanggar kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, hukum pidana bersifat menyakiti secara fisik dan merampas hak asasi seseorang. Yang ketiga, hukum pidana bersifat individu bukan suatu badan atau lembaga. Dan yang keempat, pidana tidak mengenal damai sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ketika kesalahan dari seorang jurnalis itu dikenai pidana, maka akan sangat berat sekali pekerjaan ini dan bahkan mungkin tidak akan ada yang mau untuk menjadi seorang jurnalis. Karena dari itu harus ada aturan-aturan khusus ya yang mengatur profesi jurnalis ini ataupun aktivitas media massa. Maka dari itu ada undang-undang pers dengan kategori hukum lex specialis tadi gitu. Kita bisa melihat ya bahwasanya aturan-aturan hukum pidana ini sudah sangat saklek, mengikat ketentuannya gitu. Ketika melakukan pelanggaran hukumnya seperti apa, ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan awal. Nah, maka dari itu konsekuensi dari profesi jurnalis ini tidak bisa kalau harus dijatuhi hukuman pidana. Berapa banyak wartawan, jurnalis, insan media yang akan dikenai hukum pidana kalau tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang ataupun melindungi profesi jurnalis itu sendiri. Nah, akan tetapi itu tidak bisa membebaskan secara 100% ya. Aturan-aturan UU pers dan segala macamnya itu tidak bisa membebaskan jurnalis 100% dari jerat pidana. Kita lihat seperti contoh yang saya sampaikan di materi sebelumnya tentang Dani Laksono. Beliau itu jurnalis, tapi beliau juga akhirnya di BAP oleh penegak hukum dengan cuitan dan segala macamnya gitu. Jadi bisa saja jurnalis itu akhirnya dijerat oleh jerat pidana. Kenapa? Karena di hukum pidana itu jelas menyebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan yang meresahkan itu bisa dikenai dengan delik pidana. Kalau melihat nih aktivitas jurnalis ya, kita melihat barang siapa, orang atau badan hukum yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan itu juga bisa dikenai pasal pidana. Ya, jurnalis ini kan nggak sendirian, dia lembaga. Lembaga itu juga bisa dikenai pidana, gitu ya. Melihat klausul barang siapa ini. Kemudian klausul dengan sengaja, ya. Seorang jurnalis itu ketika mau dikenai unsur pidana, dia harus ada tindakan yang disertai unsur kesengajaan untuk bisa dituntut di pengadilan. Sengaja nggak sih nulis artikel itu, gitu ya? Ada kesesuaian antara motivasi dengan tindakan. Misalnya kejahatan tuh dicari-cari, gitu. Seorang jurnalis nggak suka dengan menteri ini, gitu. Kemudian dicari-cari kesalahannya dan itu diliput, disebarluaskan beritanya di kanal media massa. Nah, ini akan sangat mengganggu sekali. Ada sesuatu yang disengaja. Nah, jurnalis yang seperti ini bisa dikenai hukum pidana. Kemudian
tindakan yang bisa dikenai delik pidana. Nah, delik pers menggunakan delik formil yang dilakukan dengan bantuan alat. Dinyatakan terjadi saat tulisan atau gambar dipublikasikan. Nah, jadi aktivitas jurnalistik yang awalnya itu hanya menulis, mencatat, melakukan pencatatan terhadap suatu peristiwa, kemudian disebarluaskan. Nah, itu juga bisa menjadi proses delik ya, proses delik formil. Di mana berarti sudah tidak melihat akibatnya apa, tapi sudah ada prosesnya, itu sudah bisa diajukan pidana. Maka dari itu sangat rentan sekali sebenarnya pekerjaan seorang jurnalis ini ya, yang insan-insan media ini sangat rentan terhadap aduan, apalagi aduan delik pidana. Oke, ini yang bisa sedikit memberikan brainstorming kepada kita ya, calon-calon insan media. Saya mendoakan teman-teman semua di sini bisa punya pengalaman nanti di media, ya, bagaimana bekerja di media massa itu ternyata tanggung jawabnya berat ya. Komunikasi itu sifatnya irreversible ya. Sekali pesan termasuk penjulukan disampaikan kepada halayak pemirsa, maka amat sulit bagi siapapun untuk meniadakan sama sekali efeknya. Jika seseorang diberitakan secara negatif, difitnah, pemberitaan itu sulit untuk mengembalikan citra si korban ke citra semula, meskipun pihak wartawan atau media massa mohon maaf atas kekhilafan mereka. Jadi seorang jurnalis atau insan media itu harus betul-betul melakukan verifikasi. Benar nggak sih dia salah? Kemudian bagaimana dia memframing kesalahan dari seseorang? Jangan sampai jatuhnya nanti bullying, ya. Karena ketika seseorang sudah di framing, misalnya saja nih, ya, contoh tentang Sumanto, dia adalah salah satu sosok yang fenomenal ya, fenomenal karena kanibalisme yang dilakukan. Itu luar biasa, framing yang disampaikan oleh media itu melekat sampai sekarang. Beliau tuh sudah tobat, sudah insaf, sudah keluar dari penjara dan sudah berbuat baik. Akan tetapi julukan-julukan itu tuh masih membekas di dalam diri Sumanto kemanapun beliau pergi. Nah ini kan yang luar biasa ya, dampak dari pemberitaan, frekuensi pemberitaan, framing yang diberitakan oleh media, dan bagaimana media itu akhirnya melabeli seseorang, dan kemudian label tersebut menjadi konsumsi publik. Ya, orang itu tidak akan pernah sama lagi ketika sudah mendapatkan cap tertentu oleh media. Oke. Nah, ini beberapa undang-undang dan aturan yang mengatur pers atau insan media. Silakan dicatat dan dicari ya, kemudian dibukukan di catatan Anda apa-apa saja isinya. Ini adalah aturan-aturan yang akan akrab dengan jurnalis sebagai calon-calon insan media. Anda harus betul-betul memahami aturan-aturan yang ada dan diberlakukan, sehingga nanti teman-teman tidak akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas di media massa ya. Nah, nanti ini juga akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kita juga nanti akan banyak berbicara tentang media cyber, tentang film, dan juga tentang penyiaran. Ya, terakhir dari saya adalah tujuannya dibuat aturan khusus pers atau insan media adalah pada dasarnya tidak untuk mengekang atau mengontrol, akan tetapi justru memberikan jaminan hukum kepada pers nasional agar dapat menjalankan fungsinya dan menggunakan hak-haknya sebagai seorang jurnalis. Meskipun aturan itu sangat banyak ya, apalagi memang media massa ini bersinggungan dengan banyak sekali instansi ataupun juga infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, media massa ini harus dilindungi dengan payung hukum yang jelas.
Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa mendapatkan pencerahan ya, pandangan ke depan bagaimana kehidupan menjadi seorang jurnalis itu sudah siap atau belum dengan segala bentuk konsekuensi hukum yang melekat dengan profesi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.